Merayakan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 dan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dari pemerintah menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah selebriti seperti Verrell Bramasta, Nikita Willy, dan pasangan Shireen Sungkar Teuku Wisnu. Kali ini mereka mengeluhkan sesuatu sebagai dampak dahsyat dari mewabahnya virus corona. Karena itu ada guratan kesedihan di wajah mereka. Sebut saja Shireen Sungkar yang mengaku harus kehilangan momen sholat Id berjamaah di lapangan terbuka yang selalu ia rindukan di saat Lebaran tiba. Nikita Willy yang biasanya bisa bersilaturahmi dengan keluarga besarnya di hari Lebaran, kali ini urung ia lakukan. Sementara itu, Verrell Bramasta yang sebulan tak bersua dengan sang bunda Vena Melinda karena efek diam di rumah saja, dibuat terkejut mendapati Vena yang kini telah hijrah alias menutup auratnya. Lantas seperti apa suasana Lebaran ala sejumlah selebriti yang membawa kisahnya masing-masing ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, Verrell Bramasta yang sebulan lamanya melockdown diri atau berdiam di rumah saja di momen Hari Lebaran ini akhirnya memutuskan untuk keluar dan bersilaturahmi dengan orang tuanya. Berbekal keinginan permintaan maaf atas kesalahannya selama ini, Verrell pun melangkahkan kakinya menyambangi kediaman keluarga sang ayah Ivan Fadila terlebih dahulu. Jika sebelumnya Verrell datang menggandeng kekasih saat bersilaturahmi, kali ini ia harus menghadapi kenyataan datang sendirian. Kehadiran di rumah eyang tercinta disambut keceriaan sang eyang di rumah nenek, yaitu ibu dari ayahnya ini. Verrell dijamu dengan menu khas Lebaran ala neneknya. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini hari Lebaran dan aku ada di rumah eyang aku. Di sini udah lihat tuh sama ada Papa sama Bunda Sani sama Baby El. Sini, kok nangis ini Baby El? Sini El, sini. Dan ini rumah eyang tuh rumah mamahnya, rumah keluarganya Papa. Jadi di sini kita mau silaturahmi dulu ke sini, habis itu baru ke tempat Mama. Jadi yuk kita masuk pemirsa, kita lihat suasana di dalam sini. Bah, ayo Pak. Ya. Ya pemirsa, halo semua, assalamualaikum. Tuh. Nah, pemirsa ini ada keluarga Papa. Dan ini dari perkenalkan dulu ini ada eyang Mama itu mamahnya Papa. Eyang itu Nih, halo. Terus ada Bunda Ira, adiknya Papa. Nah ini ada sepupu aku, Rizka sama Rania. Jadi kita lagi nyantai-nyantai aja, lagi ngumpul-ngumpul di sini ya Pak. Apa namanya, kumpul internal keluarga ini karena nggak bisa kemana-mana ya kan. Biasa tuh menu selalu ada ini lontong, terus lemang. Oh ini lemang. Ketupat. Lemang bukan yang di badan itu ya? Itu lemak. Itu lemak. Beda. Ini Sate, ini rendang, ini ayam woku. ayam boku, ini Pepaya muda, Pepaya sayur pepaya muda. muda sama sambal goreng ati ayam. Usai bersilaturahmi dengan keluarga ayahnya, Verrell pun beranjak ke rumah keluarga ibundanya, yaitu Vena Melinda. Tak ada menu khas Lebaran yang didapatinya di rumah sang bunda. Tapi, hal mengejutkan yang ia dapati adalah penampilan baru Vena yang kini mantap berhijab lantaran telah berhijrah tanpa Verrell ketahui. Tanpa membuang waktu lama-lama, Verrell pun segera melakukan tradisi sungkeman, kesempatan bagi mereka untuk saling memaafkan. Dan jelas, momen ini tampak membuat mereka dilanda rasa haru. sini
juga ada mama guys, ada mama, ada Atala. Tuh di sini kita udah ngumpul rame-rame tuh. Ada Fania. Dan sekarang udah lama gak ketemu mama, ternyata mama sudah berhijab guys. Udah kayak ini, Tante Marini ya. Oh. Cantik. Jadi kita mau ngapain hari ini, Ma? Kita sungkeman. Karena terus? Mami nggak nyiapin makanan. Oh, nggak ada makanan? Nggak ada, karena kan nggak ada yang masak. Waktu itu bikin aku kuat bertahan karena papa bilang, iya maafin papa ya kak, papa tuh gagal sebagai orang tua. Kayak ya papa nggak bisa mempertahankan keluarga ini. Cuman karena aku rasa dari kecil aku nggak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang dari orang tua, dan aku nggak pernah menyesal punya orang tua seperti mereka gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak bisa membuat mereka tambah kecewa atau membuat mereka tambah malu gitu, karena mereka public figure. Bisa bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya yang telah berpisah meski di tengah pandemi COVID-19 tampaknya membuat Ferel bahagia. Ia pun bertambah bahagia lagi karena mendapati sang bunda telah hijrah alias menutup aurat. Tak hanya itu saja, Ferel tampak terharu ketika mendengar alasan mulia sang ibunda menutup auratnya. Lantas, benarkah jika di balik hijrahnya ibunda Ferel, Atala, dan Fania ini ada hal yang terkait dengan ketiga buah hatinya tersebut? Saya selalu mendoakan Ferel. Jadi salah satunya kenapa saya berhijrah juga karena saya pengen Ferel ini tetap dijaga sama Allah. Ya pasti harus dari ibunya lah gitu. Satu hal yang belum saya lakukan sepanjang hidup saya adalah menutup aurat ya. Dan itu yang saya lakukan untuk semua anak-anak saya. Mudah-mudahan dengan saya berhijrah, semua anak-anak saya itu dilindungi sama Allah langsung, bukan saya lagi, karena kalau saya ini banyak keterbatasan. Tapi kalau Allah yang melindungi Ferel, apapun itu ya insya Allah dia selamat aja gitu dunia akhirat. Jika Ferel Bramasta tetap bersilaturahmi dengan keluarga saat lebaran di tengah pandemi COVID-19, seperti apa lebaran ala Nikita Willy? Benarkah Niki alami kesedihan yang amat dalam lantaran rayakan lebaran perdana tanpa ayah tercinta di tengah pandemi corona ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Pemirsa Intens Investigasi, jika Ferel Bramasta masih berani bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya saat lebaran di tengah pandemi COVID-19, maka sikap sangat hati-hati diambil artis Nikita Willy. Tidak seperti kebiasaan Nikita di lebaran sebelumnya yang selalu menggelar open house. Kali ini hal tersebut ditiadakannya. Akibat pandemi corona, Niki bahkan tidak bisa bersilaturahmi secara langsung baik dengan fans maupun dengan keluarga besarnya. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah Niki melewati lebaran perdananya kali ini tanpa sosok ayah tercinta, Henry Willisam, yang telah pergi selamanya pada tanggal 6 Mei 2020 kemarin akibat penyakit jantung. Bahkan akibat mewabahnya corona, untuk berziarah ke pusara sang ayah saja, Niki sampai urung untuk melakukannya. Lebaran tahun ini kan berbeda dari yang sebelumnya gitu. Kita tidak bisa berkumpul, kita cuma bisa di rumah masing-masing. Jadi biasanya aku open house, tahun ini pun enggak. Ya udah, sholat Idul Fitri di rumah, minta maaf sama orang tua, terus makan-makan aja berempat di rumah. Masak tetap. Itu karena mamaku memang udah menjadi tradisi ya, sekeluarga besar masak gitu, terus nanti ya paling makanannya dikirim ke rumah masing-masing. Pastinya sedih gitu, tapi aku tuh nggak tahu ya kenapa orangnya nggak pernah ngelihat
something tuh dari sisi negatifnya gitu. Selalu apapun yang terjadi harus cari sisi positifnya. Jadi mungkin besok adalah experience kita yang baru, pengalaman kita yang baru. Siapa tahu lebih gimana gitu kan, who knows kan gitu. Jadi selalu cari sisi positifnya aja, jangan terlalu distresin, jangan terlalu disedih-sedihin. Ya sedih sih pasti ada, cuma insya Allah ketemu di tahun Ramadan tahun depan dan bisa kembali seperti semula. Ziarah ke makam papa atau gimana gitu? Nggak bisa kemana-mana, jadi aku stay at home. Selain tidak bisa bersilaturahmi secara langsung dengan keluarganya yang lain akibat merebaknya pandemi COVID-19, Niki yang juga belum menikah rupanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan THR alias angpau dari anggota keluarganya yang sudah berumah tangga. Tentu hal itu tidak bisa ia dapatkan lantaran pada lebaran kali ini, Niki hanya bersilaturahmi dengan keluarga besarnya secara jarak jauh melalui aplikasi. Karena tradisi keluarga aku kalau belum menikah kita dapat THR gitu. Jadi aku pun yang belum menikah, aku juga dapat THR dari tante dan om aku yang sudah menikah atau saudara-saudara aku yang sudah menikah. Jujur kalau momen lebaran yang aku tunggu adalah bagi-bagi THR karena aku pun sendiri masih dapat THR. Cuma karena tahun ini nggak mungkin aku dapat THR, ya udah aku menunggu momen besok. Gimana sih, kayak pasti lucu banget kayak opa sama opa aku tiba-tiba video call gitu, karena kita nggak pernah kan, biasanya mereka juga rumahnya dekat, kita tinggal datang. Cuma karena sekarang nggak boleh ketemu oma sama opa, aku lucu banget kayak ngelihat mereka nanti pasti pakai Zoom gitu. It's gonna be cute. Nggak pernah mudik gitu, karena semua keluarga udah di Jakarta. Di balik berbagai kesedihan itu, Niki mengaku ada hikmah di balik corona yang bisa ia petik. Bagaimana tidak, diam di rumah selama bulan suci Ramadan membuatnya memiliki banyak waktu untuk tadarusan sehingga bisa hatam Al-Quran. Jadi semenjak Jakarta lockdown, aku sama adik aku dan mami aku bertiga kita tadarusan setiap hari. Itu emang kita ngejarnya pengen hatam sebelum lebaran. Cuma alhamdulillah kita ngajinya agak ngebut gitu kan, memang nggak ngapa-ngapain juga kan, kuarantin di rumah. Minggu kedua Ramadan, minggu kedua puasa udah hatam, alhamdulillah. Hai pemirsa Indigo, saya Nikita Willy. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini kita bisa diberikan ketabahan, kesabaran untuk menghadapi pandemi COVID-19. Cerita lebaran Nikita Willy tentu berbeda dengan pasangan Shiren Sungkar dan Teuku Wisnu. Mengapa Shiren merasa sedih dan kecewa? Benarkah ada tradisi yang hilang di lebarannya kali ini? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Pemirsa Intens Investigasi, guratan kesedihan yang dialami Nikita Willy pada lebaran kali ini rupanya dirasakan juga oleh artis Shiren Sungkar. Alasan Shiren sedih dan kecewa adalah lantaran kebiasaannya melaksanakan sholat Id berjamaah di lapangan yang luas pada saat lebaran tiba yang kali ini berubah. Ia pun hanya bisa melakukan sholat Id di rumah bersama keluarga. Bahkan tradisinya saat lebaran berkeliling ke setiap keluarga untuk bersilaturahmi pun urung ia lakukan pada lebaran tahun ini. Shiren melihat kenyataan saat ini sebagai suatu ujian bagi semua orang. Assalamualaikum semuanya. Jadi memang alhamdulillah tahun ini qadarullah, jadi kita memang sholat Id di rumah sama keluarga. Ya memang sedih sih, pengennya kan kayak biasa di lapangan gitu, terus tapi ya kita ngikutin aja peraturannya dan ya udah, insya Allah itu yang terbaik, kita sholatnya di rumah. Momen lebaran sih pasti ditunggu ya, apapun itu selalu aku tunggu dan happy banget kalau menyambut lebaran. Makanya kondisi sekarang tuh beda banget, kita nggak bisa sholat di luar, terus juga
nggak bisa keliling ke rumah keluarga-keluarga. Ya sedih sih, tapi ya kadang ujian buat semuanya. Insya Allah ini salah satu ikhtiar kita juga. Mudah-mudahan COVID-19-nya segera berakhir. Jadi memang aku paling di rumah, ada mama, terus emang mertua tinggal di sini juga. Kia, Irwan, gitu aja sih. Tapi kalau yang keluarga besar banget, kita udah janjian mau online aja gitu. Selain kehilangan kesempatan untuk bersilaturahmi secara langsung dengan anggota keluarga besarnya, Shiren juga mengaku pandemi COVID-19 saat ini juga berimbas pada hilangnya sebagian pekerjaannya dan juga pekerjaan sang suami Teuku Wisnu. Mengalami hal tersebut, Shiren pun merasakan betul apa yang dirasakan oleh orang-orang yang pada wabah virus corona tahun ini harus menerima kenyataan di PHK dari pekerjaannya. Memang ada beberapa yang lain, misalnya kayak Mas Hari kemarin kan hijrah work from home ya. Nah itu alhamdulillah juga bahasanya trafficnya juga tinggi juga di situ. Alhamdulillah tadinya kan memang mau ini ya, mau off-air ya. Off-air tanggal 7 tadi. Tanggal 7. Qadarullah dengan kondisi seperti ini akhirnya coba untuk online dan ternyata Masya Allah banyak banget, malah jadi ada sesuatu yang baru ya Mas Ari ya. Baru ya. Pasti pengen lebih baik lagi, pasti pengen. Doain aja mudah-mudahan kita dan semuanya bisa lebih baik lagi dan dikasih kesempatan lagi di Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan yang penuh berkah tahun depan. Dan alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesempatan sama Allah untuk melewati Ramadan tahun ini gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang hadir 2 kali, yaitu pukul 13.00 WIB dan 18.00 WIB hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.